Hai, saya di sini mau menjelaskan tentang teori dan praktik psikologi pendidikan di sekolah. Kelompok 1, materi, pengertian psikologi pendidikan. 2, konsep pendidikan psikologi pendidikan. 3, jenis-jenis teori psikologi pendidikan. 4, teori ekologi Brouwer-Vernet. 5, penerapan psikologi pendidikan di sekolah. Pengertian psikologi pendidikan. A. Barlow. Pada tahun 1997, definisi psikologi pendidikan adalah sebuah pengetahuan berdasarkan riset psikologi yang menyediakan serangkaian sumber untuk membantu Anda melaksanakan tugas-tugas seorang guru dalam proses belajar mengajar secara efektif. B. Tardif. Pada tahun 1997, definisi psikologi pendidikan adalah sebuah bidang studi yang berhubungan dengan penerapan pengetahuan tentang perilaku manusia untuk usaha-usaha kependidikan. Konsep psikologi pendidikan. Konsep dalam psikologi dalam pendidikan pada umumnya merupakan subdisiplin psikologi yang menyelidiki masalah-masalah psikologi dalam pendidikan yang kemudian dirumuskan dalam bentuk konsep, teori, dan metode sebagai solusi dari masalah-masalah tersebut. Psikologi pendidikan juga menjelaskan karakteristik atau pola pembelajaran yang disesuaikan berdasarkan usia, perkembangan kognitifnya. Jika usia peserta didik masih 5 tahun, maka metode pembelajarannya belajar sambil bermain. Jika begitu juga jika sudah berusia remaja, maka dapat diterapkan metode diskusi kelompok. Teori psikologi pendidikan dibagi menjadi 4. 1. Teori behavioristik. Teori psikologi pendidikan yang pertama ini menjelaskan tentang pengamatan perubahan tentang tingkah laku yang dipengaruhi peristiwa di sekitar. 2. Teori kognitif. Teori psikologi pendidikan kognitif mengutamakan bagaimana cara mengembangkan fungsi kognitif individu sehingga belajar maksimal karena memengaruhi perkembangan secara pendidik dalam proses pendidikan sebagai tolak ukur proses pembelajaran. 3. Teori humanistik. Teori ini mengutamakan ketertiban individual peserta didik secara keseluruhan, sebab belajar tidak akan berlangsung jika tidak ada keterlibatan emosional peserta didik. 4. Teori konstruktivisme. Teori pembelajaran filosofi yang mengembangkan kemampuan logis dan analisis siswa berdasarkan pengalaman mereka dan lingkungan sekitarnya. Teori Brouwer-Vernet. Teori ekologi menurut Orin B. Brouwer-Vernet adalah salah satu pandangan sosiokultural tentang perkembangan, mulai dari masukan interaksi langsung dengan agen-agen social agents yang berkembang baik hingga masukan kebudayaan yang berbasis luar. Teori ekologi dalam perkembangan anak menekankan pada interaksi antara orang dengan lingkungan fisik dan sosialnya. Anak-anak tumbuh dalam keluarga yang berbeda-beda. Penerapan ekologi bisa kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, sederhananya yaitu aktivitas yang dilakukan oleh petani saat menggarap lahan sawahnya. Pada kasus ini, petani akan menaburkan pupuk kompos dan pupuk lainnya agar tanaman padi dapat tumbuh dengan baik. Penerapan di sekolah. Berikut contoh implementasi psikologi pendidikan di lingkungan pendidikan. 1. Menyusun kurikulum sekolah. 2. Merumuskan tujuan pembelajaran. 3. Membimbing dan konseling, memotivasi siswa dan menciptakan iklim belajar yang kognitif. Tujuan psikologi pendidikan yang paling penting adalah membangkitkan motivasi belajar peserta didik. Psikologi pendidikan dengan memahami terhadap karakteristik jiwa peserta didik akhirnya haruslah mampu membangkitkan motivasi peserta didik untuk belajar. Pembelajaran pendampingan terhadap pendidikan psikologi pendidik dapat juga berperan sebagai bimbingan konseling dalam proses kegiatan belajar mengajar. Hal ini sejalan dengan tugas serta peran pendidik yang mana tenaga pengajar tidak hanya memberikan pelajaran namun juga bimbingan. Dari teori di atas, kesimpulannya adalah psikologi pendidikan adalah studi sistematis tentang proses-proses dan faktor-faktor yang berhubungan dengan pendidikan manusia. Terdapat kumpulan teori-teori psikologi pendidikan yang menjadi bagian dari konsep dasar pelaksanaan psikologi pada dua pendidikan di Indonesia maupun di dunia. Teori ini adalah teori behavioristik, teori kognitif, teori humanistik, dan teori konstruktivisme.
Psikologi dalam perkembangan anak menekankan pada interaksi antara orang dengan lingkungan fisik dan sosialnya. Tujuan psikologi pendidikan yang paling penting adalah membangkitkan motivasi belajar peserta didik. Psikologi pendidikan dengan memaham terhadap karakteristik jiwa peserta didik akhirnya haruslah mampu membangkitkan motivasi peserta didik untuk belajar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.